belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada masalah yang terjadi? Tetap semangat ya. Semangat. Absen dulu ya. Untuk melihat siapa yang hadir dan tidak hadir. Abdul Misbah ada. Alicia. Saiful Aziz. Oh, dari hari kemarin ya. Nggak ada semuanya. Ya, Salsa. Belajar kali ini ada tujuannya yang agar kalian dapat melakukan perencanaan kegiatan untuk menyempurnakan manajemen waktu dalam kegiatan sehari-hari. Agar dapat menganalisis kegiatan sehari-hari. Yang kedua, agar dapat mengklasifikasikan jenis kegiatan berdasarkan prioritasnya. Yang ketiga, agar dapat merancang jadwal kegiatan harian. Pengalamannya yang akan kita temui pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, nanti Ibu akan menyampaikan materi terkait manajemen waktu itu sendiri. Selanjutnya nanti Ibu akan bentuk kelompok, lalu kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu sediakan. Setelah selesai nanti kalian presentasikan dan yang lainnya. Kita akan melakukan pembelajaran selama 2 kali jam pelajaran atau sekitar 90 menit. Ya. Jadi kalian nanti mengikuti kegiatan hari ini selama 90 menit. Apakah kalian siap? Siap. Sebelum masuk materi, apa sih yang kalian tahu mengenai manajemen waktu? Nih, ada yang mau tahu nih manajemen waktu itu apa? Manajemen waktu yaitu cara kita membagi dan mengelola waktu yang kita miliki untuk berbagai aktivitas. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, kita nanti akan masuk ke tahapan diskusi. Apakah kalian sudah siap? Ya. Kalau kita ice breaking dulu. Setuju nggak? Setuju. Oke, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Boleh kalian melakukan peregangan dulu? Tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke bawah, tangan ke atas, tangan ke bawah. Oke, tepuk tangan. Ada kalian melihat gambar di sini? Lihat. Saya nanya nih, apa yang kalian lihat dari Menurut saya, gambar yang di depan memperlihatkan orang yang sedang kelelahan atau sedang stres karena banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Seperti itu, ada yang menyodorkan telepon, ada yang menyodorkan jam tangan, menunjukkan bahwa dia harus segera menyelesaikan tugas-tugasnya. Seperti itu. pengalaman kalian ketika kalian di sekolah? Ada nggak yang manajemen waktunya yang tidak baik? Waktu tidurnya terganggu sehingga aktivitas ke sekolahnya jadi mengantuk. Nah, solusinya kira-kira apa? Adalah membuat perencanaan jadwal yang dulu. Dengan adanya perencanaan, jadi tahu apa yang harus dikerjakan berikutnya tanpa buang-buang waktu menentukannya. Bukan dengan apa yang kita pelajari hari ini, kita tuh sekarang nanti akan menentukan akan menjadi sebuah kegiatannya dulu ya. Lalu setelah dari kegiatannya, kalian menentukan prioritasnya. Mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang mendesak dan mana yang tidak mendesak. Nanti kalian tuangkan ke dalam
sampaikan dengan cara kalian membuat rencana pergi kepada orang lain. Yang terakhir, kuadran keempat berisi not urgent dan not important. Pastinya yang harus diingat, semua kegiatan yang berada di kuadran ini harus dihilangkan, karena kegiatan yang ada di kuadran ini menghabiskan waktu secara berjumlah. Kira-kira ada yang menanyakan dulu nggak sampai di sini sebelum kita eksekusi nih, sebelum kita mulai untuk mengerjakan LKPD-nya. Ada yang menanyakan? Boleh, silakan. Bagaimana yang terjadi jika seseorang tidak dapat mengatur waktu? Nah, bagaimana nih kalau misalnya seseorang tidak dapat mengatur waktu? Teman-temannya ada yang bisa jawab? Ada orang yang tidak bisa mengatur waktu, itu akan menimbulkan stres. Jadi akan membuat mereka tuh bingung, terus stres, banyak tugas, banyak hal-hal yang harus dikerjakan. Ayo bagikan dulu LKPD-nya. Menyusun semua rencana kegiatan. Selanjutnya kalian klasifikasikan kegiatan tersebut dari yang mendesak, tidak mendesak, penting dan tidak penting. Lalu kalian membuat rencana kegiatan. Nah, untuk pembelajaran kosong ini kalian silakan berkreasi untuk membuat rencana kegiatan kalian menggunakan handphone warna. Jadi bagi tugas ya, antara yang mau mengerjakan LKPD-nya sama yang membuat rencananya. Untuk pekerjaannya ini kasih waktu selama 20 menit ya, cukup nggak? Udah sampai mana nih? Belum dihias, Bu. Waktu pengerjaannya 5 menit lagi ya. Sudah selesai ya semuanya ya? Sudah. Kalau sudah selesai, saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok 1 dulu, sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal harian kami. Rencana yang akan kami lakukan dalam satu hari yaitu bangun pagi, sholat, mandi, sarapan, persiapan ke sekolah, berangkat ke sekolah, tadarus bersama, belajar di sekolah, mengikuti ekstrakurikuler sekolah. Kegiatan mendesak yang penting yaitu bangun pagi, mengerjakan PR, sholat, berangkat sekolah, mempersiapkan ujian. Terus kegiatan penting yang tidak mendesak yaitu mandi, tadarus, mengikuti ekstrakurikuler, rekreasi, menjalin silaturahmi, berdiskusi, kerja kelompok. Kegiatan tidak penting yang mendesak yaitu membalas chat yang tidak penting, mengejar acara diskon. Kegiatan yang tidak mendesak dan tidak penting yaitu main game, bermain bersama teman, menonton program TV yang tidak penting, mengobrol berjam-jam. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Baik, saya Despila izin bertanya. Tadi kan ada free time. Nah, maksud dari free time di sini apa? Apakah tidak melakukan sesuatu? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tidak hanya waktu sibuk yang perlu diatur dan dibuat jadwalnya, tetapi ketika luang pun harus diatur dengan baik dan tetap produktif setelah menentukan tujuan. Jadi kesimpulannya,
Manajemen waktu adalah cara kita mengelola waktu lebih dari sekedar membuat daftar hal-hal yang harus dikerjakan dan belajar untuk mengatakan tidak. Silakan kelompok 6. Kegiatan yang kami akan lakukan adalah bangun tidur, sholat, sarapan, mandi, siap. Waktu yang penting, mendesak dan tidak mendesaknya kami, yaitu yang mendesaknya tapi penting, bangun tidur, salat, persiapan ke sekolah. Rencana jadwal harian, waktu jam 4.15 bangun tidur, jam 4.15 sampai dengan jam 4.25 sholat. Jamnya itu sebenarnya sudah baik ya, sudah bisa membuat rencana kegiatan. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan dulu nggak? Cukup mengerti ya, berarti semuanya. Nah, tadi ada beberapa hal yang harus diperbaiki, kayak misalkan kan tadi ada yang bermain game, harusnya kan itu hal-hal yang tidak perlu dijadwalkan. Jadi nanti kalian bisa perbaiki lagi ya untuk rencana kalian yang akan kalian buat untuk diri sendiri. Nah, dari hasil paparan tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Baik, silahkan. Saya, aspek-aspek manajemen waktu mencakup adanya menetapkan tujuan dan prioritas, teknik dari manajemen waktu, serta kontrol terhadap waktu. Selanjutnya kita lakukan refleksi dulu ya. Nah, share melalui link Google Form ya. Kalian isi, Ibu beri waktu selama 5 menit cukup ya untuk mengisi refleksi dan hasil evaluasinya. Sudah selesai semuanya mengisi? Sudah. Ya, manfaat apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Manfaat pembelajaran kali ini menurut saya, jadi saya tuh bisa mengetahui waktu yang penting atau tidak pentingnya. Dengan mengatur manajemen waktu juga membuat kita tuh jauh dari kata stres, jauh dari kata sibuk, dan tepat waktu mengerjakan hal-hal yang perlu dikerjakan. Untuk pertemuan yang akan datang, Ibu akan membahas mengenai gaya belajar ya. Jadi nanti kalian pelajari, boleh searching. Pertemuan kita kali ini Ibu rasa cukup ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat buat kita semua. Ya, kalian bisa mengaplikasikan apa yang Ibu sampaikan tadi ke dalam kehidupan kalian. Nah, sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum menutup pertemuan kita kali ini. Setelah kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.